nama aku Selsa Putria Safila dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NIM 230701503 Di sini aku ingin mengerjakan tugas akhir semester dari mata kuliah karakter building. Dosen pampu yaitu Bu Soba Sofiani. Sekarang aku lagi di Estafet Festival Bekasi dan aku udah bareng nih sama narasumbernya yang ingin aku wawancarai. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Dengan kakak siapa? Dengan Kak Haura. Oke, Kak Haura ya. Kalau boleh tahu sekarang kesibukannya kakak apa ya? Untuk sekarang aku kuliah juga. Mau kuliah, mahasiswa mana nih? Aku mahasiswa Universitas Indonesia. Oh, dari UNJ ya kak? Iya. Kakak angkatan berapa? Aku angkatan 2023. Kalau tadi baru semester 2 ya? Oh, baru semester 2. Kalau boleh tahu program studi apa nih kak? Aku mengambil program studi pendidikan bahasa Arab. Pendidikan bahasa Arab. Di kampus kakak ikut organisasi apa enggak? Aku kebetulan ikut organisasi. Oh, ikut. Ikut organisasi apa nih kak? Aku ikut 2 organisasi. Yang pertama itu organisasi lembaga dakwah fakultas. Habis itu yang kedua itu ikut Dewan Perwakilan Mahasiswa Prodi. Banyak ya, ada 2 nih. Udah lama ikut organisasinya? Kebetulan baru jalan 4 bulan sih Kak. Berarti masih baru ya? Baru semester 2 ini ya? Kakak kan ikut organisasi 2 nih. Ribet gak sih kak ikut organisasi 2 kayak gitu? Sebenarnya kalau ditanya ribet atau enggaknya sih ya ribet ya, apalagi aku kan juga kuliah ya. Nah tapi karena berhubung itu kemauan aku sendiri, jadi aku harus mempertanggungjawabkan itu. Oke, kalau boleh tahu tuh gimana cara memanage waktunya antara kuliah sama organisasinya tuh? Cara memanage waktu itu sebenarnya kegampang ya, apalagi ditambah kuliah itu kan tugasnya banyak ya. Nah itu biasanya cara aku manage waktunya itu aku prioritasin dulu yang mana yang lebih utama dari kuliah sama organisasi. Nah kalau kita bisa lihat dari kuliah sama organisasi itu kan lebih penting kuliah ya, jadi ya aku emang mengutamain kuliah dulu. Nah di samping kuliah itu kalau misalnya ada waktu luang, nah itu bisa aku sambil sama rapat. Nah biasanya kan juga kuliah itu kan nggak mungkin ini ya sepanjang hari dari pagi sampai malam ya, mungkin dari pagi sampai siang doang. Nah itu mungkin sorenya itu bisa diisi sama rapat-rapat. Nah di samping rapat, di samping aku rapat juga, kalau misalnya ada waktu luang itu juga aku sambil ngerjain tugas juga biar tugasnya itu nggak ketumpuk. Jadi 50-50 kuliah sama organisasi. Menurut kakak ngejalaninnya tuh susah apa enggak? Kalau susah, susah banget. Apalagi aku tuh jadi di kampus itu ada satu acara. Nah, satu acaranya itu kayak acara wajib prodi gitu. Jadi di sambil aku kuliah, terus aku ikut organisasi 2 juga, aku harus ngejalanin proker terbesar prodi. Nah, di situ tuh juga kita tuh kayak misalnya ada 2 rapat nih. Aku misalnya di siang jam 12 itu ada rapat. Aku kan ikut 2 ya, ada lembaga dakwah sama DPM juga ada proker yang gede itu. Nah misalnya di siang itu ada 2 rapat nih yang temanya itu sama. Nah berarti di situ aku lihat aku harus ngorbanin salah satunya, nggak mungkin kan aku dibelah 2 buat ikut kedua rapat itu. Jadi ya aku lihat dulu mana rapat yang menurut aku itu tuh lebih penting aku hadir di rapat itu. Nah satunya itu ya emang harus ada yang dikorbanin. Nah di sambil aku ngorbanin itu juga aku tetap, karena itu kan maksudnya tanggung jawab aku ya, jadi aku tetap nanya-nanya ke temen aku rapat yang tadi itu kayak gimana. Nah, meskipun aku nggak ikut tapi aku tetap ngejalanin tugas yang emang itu udah jadi tanggung jawab. Dan kakak di sini nerapin nih disiplin untuk bertanggung jawab ya. Oke. Bertanggung jawab banget, apalagi tugas kuliah itu kan banyak banget, harus mempertahankan IPK juga. Kakak pernah nggak sih ngorbanin kuliah demi organisasi? Sejauh ini kalau misalnya ngorbanin kuliah, misalnya aku bolos kelas demi ikut organisasi itu belum ya, karena kalau di aku
aku kan absen itu pentingnya. Jadi kalau misalnya kita itu mau UTS itu absennya nggak boleh lebih dari 3 kali absen. Jadi ya sejauh ini belum pernah. Kalau boleh tahu kehidupan kakak di organisasi itu apa sih? Aku kalau di lembaga dakwah fakultas itu aku megang sekretaris Quran Center. Nah kalau di Dewan Perwakilan Mahasiswa Prodi itu aku di staf badan legislasi. Menurut kakak kedudukan dari dua itu tuh berat gak sih kak? Mungkin kan ada yang satu berat, satunya ringan. Kan tapi dua organisasi nih gimana menurut kakak? Kalau sejauh ini dari 2 organisasi itu karena yang satunya itu prodi ya DPM, jadi lingkupnya lebih kecil. Nah yang satunya lagi fakultas yang mungkin lingkupnya lebih besar. Aku itu lebih santai di yang lembaga dakwah fakultas. Yang di prodi itu lebih apa ya? Karena itu juga kan organisasi pemerintahan mahasiswa, beda sama yang Ormawa, yang satunya Ormawa. Sejauh ini emang lebih ringan yang lembaga dakwah fakultas, cuman di sisi lebih ringan itu aku tetap gak ninggalin kewajiban aku sih, kayak misalnya ada broker aku tetap ikut, nah disitu ada rapat-rapat internalan aku tetap ikut, yang mungkin emang gak seketat yang di Okmawa itu ya di DPM. Soalnya di DPM juga kan kita ngawas ya, ngawas broker BEM. Nah itu emang lebih ketat, terus juga broker-brokernya lebih banyak, terus rapatnya juga lebih sering gitu sih. Boleh dong kak ceritain sedikit pengalaman kakak di dua organisasi ini? Pengalaman itu aku mau ceritain aja. Jadi di lembaga dakwah fakultas itu ada satu agenda prokernya itu proker besar ya. Jadi kita ngadain itu sefakultas. Nah itu qadarullah aku diamanain jadi proker sponsor sama donatur. Nah di situ ya gimana karena kita itu jadi koor, jadi di situ aku lebih apa ya, lebih banyak mengorbankan waktu buat sponsor itu ya. Jadi kita harus, karena aku di situ koor, jadi aku harus lebih mengkoor staff-staff aku gitu kan. Mungkin dari staff aku itu ada kesibukan sendiri ya, misalnya ada rapat internal nih sponsor, nah terus di situ apa namanya staff aku tuh pada nggak hadir. Nah di situ berarti aku harus lebih ekstra buat ngingetin staff aku biar ikut internalan, terus harus lebih ngingetin job desk mereka apa yang harus dilakuin sesuai sama timeline. Nah di situ di sela-sela aku jadi sponsor juga, waktu itu aku barengan sama jadi sekretaris di DPM di apa namanya di proker DPM juga. Nah di situ kan aku kayak misah gitu kan, jadi sekretaris sama jadi koor sponsor. Jadi situ aku lebih apa ya, harus bisa lebih pinter-pinter lah jadi sekretaris, dimana aku harus jadi sekretaris bikin surat, dan dimana aku harus mengkoor staff aku biar sponsor itu tetap berjalan. Oh, cukup berkesan ya kak dari cerita kakak, pengalaman kakak. Semoga ini bisa motivasi untuk diri aku dan buat teman-teman sekalian. Terima kasih untuk waktunya ya kak. Kalau ada kata-kata aku yang kurang berkenan di hati kakak, semoga ini bisa jadi bermanfaat untuk aku, untuk kalian semua, bisa buat motivasi buat aku juga, dan kalian semua juga. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini wawancaranya. Terima kasih untuk yang udah nonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.